Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Apakah baik? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, kakak berkesempatan untuk menjelaskan materi kepada kalian mengenai sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Bagaimana sih awal mula masuknya Islam ke Indonesia? Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang menghasilkan banyak rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Sejak awal abad Masehi, sudah terdapat rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Nusantara dengan berbagai negara di Asia. Pada abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-1 Hijriah, para pedagang muslim dari Arab, Tiongkok, dan India sudah mulai berdatangan ke Indonesia untuk berdagang. Nah, dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa masuknya Islam di Nusantara pertama kali diakibatkan oleh adanya perdagangan antara kepulauan di Nusantara dengan berbagai negara di Asia. Dan seiring dengan berjalannya waktu, lebih tepatnya pada abad ke-13, sudah banyak masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang memudahkan Islam berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama, dalam ajaran Islam terdapat kewajiban untuk berdakwah, yang artinya menyebarluaskan agama Islam adalah wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, adanya keteguhan, ketabahan, dan keuletan dari para pejuang Islam. Yang kedua, adanya keteguhan, ketabahan, dan keuletan dari para pejuang Islam. Sebagaimana yang kita tahu, para ulama-ulama terdahulu sudah berusaha untuk menyebarluaskan Islam di Indonesia. Yang ketiga, Islam mengajarkan tentang persamaan derajat, yang artinya agama Islam tidak mengenal adanya kasta sebagaimana yang ada dalam ajaran agama lain. Dan yang keempat, banyaknya para penguasa atau raja yang telah memeluk agama Islam dan ikut berdakwah. Nah, akibat dari banyaknya para raja dan penguasa yang telah memeluk Islam, mereka pun berdakwah kepada rakyat mereka agar rakyat mereka pun memeluk agama Islam. Selanjutnya ada cara berkembangnya Islam di Indonesia. Seperti kita sudah bahas tadi, yang pertama ada dengan jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini merupakan jalur pertama yang dikenalkan Islam di Nusantara. Masa perkembangannya terjadi antara pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Yang selanjutnya ada dari jalur hubungan sosial atau pernikahan. Banyak dari pedagang muslim yang memilih untuk menetap di Indonesia, dan mereka pun menikahi para pribumi atau putri bangsawan dan memiliki keturunan, sehingga penduduk muslim pun bertambah. Dan yang ketiga, ada dari jalur pendidikan atau pengajaran. Berkembangnya Islam juga melalui pendidikan, seperti contohnya didirikannya pondok pesantren oleh para kiai atau ulama. Yang selanjutnya adalah perkembangan Islam di Indonesia. Berikut ada beberapa daerah di mana awal mula terjadinya penyebaran Islam. Yang pertama ada di Sumatera, yang kedua di Jawa, yang ketiga di Kalimantan, dan yang keempat ada di Maluku. Yang pertama ada di Sumatera. Pulau Sumatera ini memiliki letak yang strategis di mana berdekatan dengan Selat Malaka.
Hal ini membuat para pedagang yang hendak ke Indonesia akan melewati Pulau Sumatera terlebih dahulu. Dan para pedagang tersebut tidak hanya melewati, ada dari mereka yang memilih untuk menetap di Pulau Sumatera. Mereka menikahi warga setempat yang ada di sana dan memiliki keturunan. Mereka juga mulai melakukan dakwah kepada masyarakat sekitar dan raja-raja kecil yang ada di wilayah tersebut. Sehingga lama-kelamaan Islam mulai menyebar di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini pula pertama kali terbentuknya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Yang selanjutnya Pulau Jawa. Sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa, mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu dan Buddha. Sebagian lainnya menganut berbagai macam aliran kebatinan seperti animisme dan dinamisme. Perkembangan Islam di Pulau Jawa sendiri baru terlihat pada puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Selain itu, penyebaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para mubalik yang sangat terkenal dengan sebutan Wali Songo atau Wali Sembilan. Bisa dikatakan, orang yang paling berjasa dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa ialah Wali Songo. Dan kesembilan wali tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Sunan Gresik. Beliau memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim dan merupakan wali tertua. Wilayah dakwah beliau berada di Jawa Timur, khususnya daerah Gresik. Karena itu pula beliau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Daerah dakwah beliau berada di Demak. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Beliau memiliki nama asli Raden Maulana Makdun Ibrahim. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel dan beliau mempelajari Islam dari ayahnya. Yang selanjutnya ada Sunan Giri. Beliau memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri adalah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Pulau Jawa, khususnya daerah Jawa Timur. Yang kelima ada Sunan Derajat. Beliau memiliki nama asli Syarifuddin. Beliau juga merupakan salah satu anak dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati. Beliau memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau sangat berjasa dalam penyebaran ajaran Islam di bumi Pasundan, Jawa Barat. Yang selanjutnya ada Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau sangat berjasa pada penyebaran Islam di daerah Kudus dan wilayah Jawa Tengah daerah utara. Yang selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid. Beliau melakukan dakwah secara berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan salah satu cara beliau dalam berdakwah ialah menggunakan kesenian, seperti wayang atau gamelan. Yang terakhir ada Sunan Muria. Nama asli beliau ialah Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Dan sebagaimana ayahnya, ia juga menggunakan kesenian daerah sebagai sarana untuk berdakwah. Yang selanjutnya penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan. Awal mula penyebaran Islam terjadi karena adanya sengketa mengenai penerus tahta kerajaan pada Kerajaan Daha. Salah satu dari dua penerus yang bersengketa, yaitu Pangeran Samudra, kalah dan ia pun meminta tolong kepada Kerajaan Demak untuk memerangi Kerajaan Daha. Ia membuat sebuah perjanjian di mana apabila Kerajaan Daha kalah, maka Pangeran Samudra dan rakyatnya akan masuk Islam. Dan atas bantuan prajurit Kerajaan Demak pun, Kerajaan Daha dapat dikalahkan, sehingga Pangeran Samudra beserta rakyatnya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan di Kalimantan Timur, Islam disebarkan oleh dua ulama besar, yaitu Dato' Ari Bandang dan Tuanku Tunggang Parangan.
Selanjutnya di daerah Maluku dan sekitarnya. Penyebaran Islam di wilayah ini dilakukan oleh para pedagang dan para saudagar Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Peristiwa ini pun terjadi antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi. Dan selain itu di daerah Papua pula terjadi penyebaran Islam. Wilayah penyebarannya antara lain di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Selanjutnya ada peranan umat Islam di Indonesia. Yang pertama ada pada masa penjajahan. Di masa ini, para penjajah datang ke Indonesia untuk mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan yang ada di Indonesia untuk dibawa pulang ke negara mereka. Namun, berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang pada saat itu sudah banyak memeluk Islam mulai sadar betapa kejinya tindakan para penjajah dan juga sadar bahwa sebuah kezaliman harus dilawan. Dan dari situ pula timbul berbagai perlawanan yang dikomandani oleh berbagai tokoh, ulama, dan tokoh-tokoh kerajaan yang ada di Indonesia untuk melawan para penjajah. Yang kedua, pada masa kemerdekaan. Para ulama dan pemimpin agama telah mendedikasikan hidupnya untuk mengusir penjajah dan menjaga harga diri serta martabat bangsa Indonesia. Beberapa strategi yang dilakukan para ulama dalam memperjuangkan Islam di masa ini antara lain ialah berperang secara fisik dan membentuk organisasi pengkaderan. Contoh dari peperangan fisik yaitu dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Sultan Babullah, Imam Bonjol, dan Teku Umar. Mereka bersatu untuk melawan Portugis dan Belanda. Dan yang kedua, membentuk organisasi pengkaderan. Di antara organisasi yang telah dibentuk oleh para pemuka agama ialah yang pertama ada Muhammadiyah. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi tertua yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November tahun 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah lebih banyak membangun lembaga pendidikan seperti TK, SD, SLTP, dan SLTA. Yang kedua ada Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut dengan NU. NU merupakan organisasi kedua tertua setelah Muhammadiyah dan didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. NU sendiri lebih berfokus pada pendirian pondok pesantren, lembaga dakwah, dan sebagainya. Yang ketiga, ada Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam ini didirikan di Solo pada tahun 1905 oleh Haji Saman Hudi. Berbeda dengan organisasi sebelumnya, organisasi Serikat Dagang Islam merupakan kumpulan para pedagang Islam. Dan yang terakhir, ada di masa pembangunan. Di era ini, umat Islam yang dikomandani oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi Islam lainnya bergerak sesuai dengan alur masing-masing dalam memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan tadi. Dan terima kasih pula kepada teman-teman semua yang telah menonton videonya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.